Oke, kita lanjut di video ini. Saya akan memperlihatkan bagaimana cara untuk melakukan setting beberapa hal di aplikasi kasir ini. Oke, untuk melakukan setting, kita dapat menekan tombol F12. Nah, di menu setting kasir itu terdapat beberapa setting yang bisa kita gunakan. Namun ada beberapa hal yang tidak perlu tidak perlu lakukan setting karena sudah kita set atau sudah disetting dahulu oleh vendornya. Oke, hal yang pertama itu yang di sini ada nomor counter, ini tidak perlu lagi lakukan setting. Kemudian gudang juga. Kemudian di bawahnya ada header, nama toko dan alamat. Nama toko dan alamat ini tidak bisa disetting oleh user ya, karena sifat ini sudah di hardcode di sistem aplikasi kasir. Nah, yang bisa itu adalah alamat 2. Jadi alamat 2 ini dapat ditambahkan, kemudian nomor telepon juga dapat diganti. Kemudian di bawahnya ada baris kosong. Jadi di bagian bawah nota itu akan ada ucapan, contohnya misalnya ada ucapan seperti itu. Nah, jadi maksud baris kosong ini adalah memberikan jarak antara baris terakhir sebelum ucapan. Jadi diberikan 2 baris lain kosong. Kemudian berikutnya juga di bawah nih baris kosong, jumlah baris kosong setelah kata ucapan. Jadi ini adalah jumlah baris kosong antara kata ucapan dengan di bawahnya ya, yang biasanya sih bagian yang akan dirobek ya. Nah, kemudian jenis nota juga tidak perlu lakukan perubahan. Nota kecil, sungguhnya aplikasi ini juga support mencetak nota besar ya, jika kita menggunakan printer LX 310 ataupun LX yang notanya besar, yang kertasnya besar. Kemudian tipe printer, nah ini yang cukup penting. Jika kita menggunakan tipe printer merek Epson, printer premium yang bisa digunakan, kita pilih printer POS ya. Kemudian tipe portnya ini disesuaikan dengan settingan. Biasanya sih kalau kami menyeting menggunakan LPT1 biasanya, tapi tergantung. Nah, ini karena saya gunakan di lokal dan tidak connect ke printer, maka saya menggunakan text file. Nah, ini bagian panjang karakter header ini adalah jumlah karakter pada tulisan header ya. Kalau di aplikasi ini yang muncul adalah toko Indrajaya LA, maka dia akan menyediakan 13 karakter karena akan dicetak agak besar hurufnya. Kemudian panjang karakter detail ini adalah panjang karakter untuk bagian yang menuliskan data barang, kode, namanya, kemudian berapa beli dikali harga dan total jenisnya. Kemudian di setting di bawahnya adalah cetak stroke. Jadi kalau ini kita centang, kita tanda true atau dicek, maka program akan mengirim data ke printer pada saat transaksi diproses. Kemudian di bawahnya ada cetak kode barang, akan mencetak kode barang pada baris barang. Nah, melalui opsi ini berarti aplikasi ini dapat disetting pada nota itu, bisa disetting kode barang yang mau dicetak atau tidak. Ya, terkadang ada user yang memang tidak ingin mencetak kode barang karena pemborosan ataupun mungkin ingin lebih space nama barang yang lebih panjang. Kemudian cetak satuan jual, begitu juga satuan jual. Kemudian ada cash drawer. Nah, cash drawer atau laci uang itu biasanya terkonek dengan printer.
sehingga ketika transaksi biasanya aplikasi melalui printer otomatis akan membuka cash drawer. Nah, jika seperti itu yang diterapkan, maka ini dapat dicentang. Kemudian cash drawer juga kita lihat apa cash drawernya ini memiliki port sendiri atau gabung dengan printer pos. Secara umum alat-alat yang sekarang itu cash drawer itu bergabung dengan printer pos. Jadi kabel dari cash drawer itu dicolokkan di port RJ11 yang ada di printer. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah bagian yang ini ya, jumlah baris reset buffer printer. Nah, untuk user-user atau toko-toko yang biasanya pelanggannya berbelanja banyak jenis item gitu ya, printer itu memiliki kapasitas memori. Jadi kalau misalnya banyak jenis barang yang dibeli, itu akan memungkinkan printer itu tidak mampu mencetak karena memorinya sedikit. Jadi secara logika itu data barang yang kita input itu akan dikirim ke printer, baru oleh printer akan dicetak. Nah, di printer itu akan ditampung dulu di memori loh, sehingga terkadang kalau jumlah barang yang terlalu banyak, kalau tidak dilakukan pengaturan, printer akan tidak mencetak sampai selesai ya, setengah aja dia akan berhenti. Nah, aplikasi ini milik kemampuan, jadi kita bisa melakukan setting dengan misalnya kita beri 20 ya. Jadi setiap 20 baris dia akan melakukan istilahnya membersihkan memori yang ada di printer, tapi tidak akan mengganggu cetak ya, hanya akan ada message saja, kita tinggal enter aja. Nah, itu untuk mengakali printer supaya tidak overload di penggunaan memori. Kemudian di bagian auto cutter printer. Nah, printer auto cutter itu biasanya digunakan pada printer thermal biasanya. Printer thermal itu memiliki pisau untuk memotong otomatis kertas. Maka jika printernya mendukung atau memiliki pisau pemotong, opsi ini bisa diaktifkan. Kemudian di bawahnya itu ada merek Epson. Ini ada opsi apakah merek Epson atau bukan. Setting ini mungkin tidak terlalu penting, tetapi memperbagus nota ya. Karena kalau merek Epson, otomatis bagian headernya itu akan besar dan dia akan mencetak di bagian tengah. Maka kalau printer yang digunakan adalah Epson, silahkan opsi ini dicetak. Kemudian yang terakhir adalah tampilkan info harga jual 2 dan harga jual 3. Nah, kalau ini kita aktifkan, maka di bagian sebelah nama tokonya akan muncul harga jual 2 dan harga jual 3 ya, jika barang itu memiliki harga jual 2 dan harga jual 3. Oke, ketika kita sudah melakukan setting sesuai dengan keinginan, klik tombol oke. Atau kita mungkin coba setting yang ini ya, yang tampilkan info harga jual 2 dan harga jual 3. Oke, coba kita tes ini normal. Ini belum muncul, berarti kita perlu melakukan restart sekali ya, restart 1 kali. Oke, nah itu beberapa pengaturan yang ada di menu setting kasir. Kemudian di bagian depan itu ada juga opsi cetak stroke ya. Terkadang ada di satu kondisi printernya itu bermasalah, mungkin bisa yang printernya yang rusak ataupun kabelnya. Nah, agar tetap aplikasi ini dapat digunakan untuk penjualan namun tidak harus mencetak, maka silakan opsi ini dikosongkan ya. Jadi istilahnya tidak dicentang seperti itu. Maka kalau tidak dicentang, aplikasi ini akan tetap memproses namun tidak mencetak ke printer seperti itu. Jadi ini bisa dilakukan ketika dalam kondisi yang memang darurat. Oke, seperti itu untuk setting kasir. Saya tekankan lagi, setting kasir itu dapat dilakukan
dengan menekan tombol F12, atau bisa keluar di sini, atau setting kasir itu dapat dilakukan di bagian ini ya. Di bagian ketika sebelum login itu ada klik config, dapat dilakukan di bagian ini juga.